Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan kami lewat renungan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami berikan judul renungan, bagaimana kita mengembangkan rasa takut akan Tuhan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kata yang sedang viral yang ada di seluruh dunia hari-hari ini adalah kata takut. Di mana-mana orang merasakan takut. Bahkan di Indonesia, di negara kita, di daerah kita sendiri, di tempat kita, rasa takut ini menghantui semua orang. Dan begitu mengerikan keadaan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang harus kita berbuat? Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Lukas 12 ayat 4-5 berkata begini, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Lukas berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu takut yang berlebihan terhadap apa yang bisa membunuh tubuh kita ini. Baik itu orang jahat, baik itu penyakit. Yang perlu kita kembangkan bagaimana kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti sama dengan takut kepada hal-hal yang menakutkan di dunia ini sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Takut akan Tuhan itu bagaimana kita menghormati Dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Dan kita mentaati ajaran-ajarannya. Dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, dikatakan ketika kita kembangkan rasa takut kita akan Tuhan, maka hikmat, pengertian, pengetahuan akan diberikan Tuhan kepada kita. Apalagi yang kita takutkan dalam dunia ini. Betul Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya uang, pasti kita tidak bisa beli apa-apa. Betul Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi satu hal, firman Tuhan berkata, ketika kita kembangkan rasa takut kita kepada Tuhan, yang senantiasa memelihara hidup kita, maka apa yang terjadi? Penyertaan yang sempurna, perlindungan yang sempurna, hikmat yang dahsyat luar biasa Tuhan akan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa memanage hidup kita sedemikian, melakukan hal-hal yang bisa memproduksi hal-hal yang baik dalam hidup kita untuk masa depan kita. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengembangkan rasa takut kita akan Tuhan? Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara. Caranya adalah bagaimana kita terus ginosko dengan Dia. Ketika kita ginosko, ketika kita mengenal Dia dengan intim, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Lalu ketika kita mengerti akan kehendak-Nya dan kita lakukan, apakah yang sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk melimpahkan segala berkat-Nya. Nah, kalaupun terjadi atas hidup kita, misalnya kematian karena penyakit, tetapi ketika kita kembangkan rasa takut kita akan Tuhan tadi Bapak Ibu Saudara, maka kita tetap yakin yang terbaik atau waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan sedang ada dalam hidup kita. Untuk meneguhkan orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, kita tahu jemaat kita saja begitu banyak yang mengalami tekanan, baik tekanan ekonomi, baik tekanan penyakit,
ada yang penyakit virus corona, ada penyakit lain Bapak Ibu Saudara. Tetap kita sarankan supaya mereka tetap yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang baik. Sekalipun Tuhan izinkan kedukaan terjadi, sekalipun Tuhan izinkan kematian terjadi, tetapi tetap kita yakinkan mereka, Roma 8 ayat 28, di balik semua yang terjadi, Tuhan turut campur untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah itu Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, mari terus intim dengan Tuhan, terus ginosko dengan Dia. Nah itu yang kedua, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Yakin dan percaya akan niat baik Tuhan dalam hidup kita. Dalam kitab Yeremia dikatakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Ini yang harus kita terus pegang Bapak Ibu Saudara. Sekalipun yang kita lihat, sekalipun yang nyata di depan kita berbalik dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, tetapi ketika kita imani firman ini terus menerus Bapak Ibu Saudara, maka yakin dan percayalah, masa depan yang penuh harapan seturut dengan apa yang dikatakan firman, itu akan jadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketakutan-ketakutan dalam dunia ini bisa kita pres Bapak Ibu Saudara, dan kita kembangkan rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan, rasa kagum akan Tuhan. Maka yang terjadi dalam hidup kita, kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat, kasih karunia akan terus limpah dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, sehingga yang berkembang, yang lebih besar ada dalam hidup kita adalah rasa takut akan Allah yang meyakinkan kita maju meraih masa depan kita ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya jemaat Tuhan tetap semangat. Haleluya.